Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sudiasi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 kategori 1 dari LPTK Universitas Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, program studi pendidikan agama Hindu dengan NIM 2311181232. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi Trihitakarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di SMP Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut videonya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sudah sarapan? Sudah. Bagus. Jadi, setiap hari kita harus sarapan dulu sebelum berangkat sekolah ya, biar kita konsentrasi dalam belajar. Mari kita awali dulu dengan mengaturkan pangan jali umat. Om Swastiastu. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Ayo, Raider, pimpin doanya. Pada asana. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tesmai Siwe Nama, Om Santi 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 Om. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Absen dulu ya. Sepertinya ada satu orang yang tidak hadir. Bagus Nanda, ya? Dia kenapa? Ya, kita sudah memasuki musim penghujan. Jadinya banyak sakit. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Ya, Bu. Sebelum dimulai pelajaran, kita mengerjakan dulu asesmen awal. Nanti ditulis nama dan kelas ya. Dikerjakan dengan cepat. Sudah? Ayo, Ira dikumpulkan. Terima kasih, Ira. Pertemuan sebelumnya, anak-anakku masih ingat kita belajar apa? Ya, kita belajar Atman. Anak-anakku masih ingat pengertian Atman? Ya, siapa yang tahu pengertian Atman? Ya. Oh iya, Reder. Atman merupakan percikan-percikan terkecil dari ide Sang Yang Widiwasa. Ya, Atman merupakan percikan-percikan terkecil dari Sang Yang Widiwasa. Nah, Ibu mau tanya, apakah Atman Ibu sama anak-anakku semuanya sama? Sama. Atman kita sama binatang dan tumbuhan sama tidak? Sama. Ya, bersumber dari Brahman. Nah, oleh karena itulah anak-anakku, karena sumber dari Atman kita semua itu sama, seharusnya kita menjaga keharmonisan.
dengan Tuhan sebagai sumbernya, dengan sesama, dan juga dengan alam lingkungan. Nah, coba perhatikan gambar di atas. Gambar apa itu? Ya, orang membuang sampah sembarangan. Bagaimana perasaan anak-anakku apabila menyaksikan hal seperti itu? Kesal. Marah ya? Terus, anak-anakku sendiri pernah tidak membuang sampah sembarangan? Pernah. Nah, itu kan tidak baik kan, kita mencemari lingkungan. Makanya mulai sekarang mari kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita, baik di sekolah maupun di rumah, di masyarakat. Oleh karena itu anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dari Trihita Karana. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian Trihita Karana. Adapun penilaian yang Ibu lakukan hari ini, yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, ada penilaian pengetahuan. Ada penilaian dari LKPD nanti tugas kelompoknya, dan juga ada penilaian formatif di akhir nanti ya. Kemudian yang ketiga, ada penilaian unjuk kerja. Biar kita lebih semangat, kita ice breaking dulu. Tepuk rimba. Hu ha hu ha hu ha hu ha. Sekarang kita lanjut ke materi pelajaran. Simak video berikut ini anak-anak. Om Swastiastu. Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas 3 akar kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Adapun masing-masing arti dari ketiga bagian ini, Tri berarti 3, Hita berarti baik, senang, atau makmur, dan Karana berarti penyebab. Jadi, secara harfiah, Trihita Karana dapat diartikan sebagai 3 penyebab kebahagiaan. Adapun bagian-bagian dari Trihita Karana, pertama, parahyangan, kedua, pawongan, dan ketiga, palemahan. Sekarang, mari kita lihat uraian dari ketiga bagian Trihita Karana di atas. Pertama, parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Parahyangan berasal dari kata hyang, yang berarti Tuhan. Parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan sebagai pencipta. Hubungan yang harmonis ini dapat menyebabkan kebahagiaan hati dan pikiran. Berikut beberapa contoh hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pertama, berdoa kepada Tuhan. Kedua, merawat tempat ibadah. Ketiga, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. 2. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Pawongan berasal dari kata wong dalam bahasa Jawa yang berarti orang. Pawongan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asing, dan saling asuh, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan baik akan menciptakan keamanan dan kedamaian lahir batin baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Berikut beberapa contoh hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Pertama, tolong menolong antar sesama. Kedua, saling menghormati sesama manusia. Ketiga, selalu mengedepankan musyawarah. 3. Palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam. Palemahan
berasal dari kata lema yang berarti tanah. Palemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Kelestarian lingkungan dapat menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam diri manusia. Berikut adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam. Pertama, membersihkan lingkungan. Kedua, merawat hewan. Di Bali, kita wajib mensyukuri anugerah Tuhan berupa hewan-hewan yang telah diberikan dengan sebuah persembahyangan yang dinamakan dengan tumpeng kandang. Merawat tumbuhan. Kita wajib mensyukuri tumbuhan yang telah dianugerahkan kepada kita dengan cara melakukan persembahyangan yang sering disebut dengan tumpeng waringe atau tumpeng akar. Sebaliknya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak lingkungan, misalnya membuang sampah ke sungai, menebang hutan sembarangan, dan melakukan pemburuan liar. Karena hal ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan berakibat pada manusia itu sendiri. Misalnya, jika kita membuang sampah ke sungai, maka aliran sungai akan tercemar dan airnya dapat menimbulkan penyakit serta dapat menyebabkan terjadinya banjir. Selanjutnya, jika menebang hutan secara sembarangan, maka tidak mungkin akan dapat mengakibatkan terjadinya longsor. Dan perburuan liar dapat menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dalam satu habitat. Nah, itulah tadi uraian materi secara singkat yang berkaitan dengan Trihita Karana. Nah, tadi anak-anakku sudah menyaksikan tayangan video. Sudah dipahami? Ada yang belum dimengerti? Untuk lebih menambah pemahaman anak-anakku, Ibu jelaskan sedikit ya tentang Trihita Karana. Seperti di tayangan video tadi menyebutkan bahwa Trihita Karana itu artinya 3 penyebab kebahagiaan lahir dan batin. Ya, Trihita Karana terdiri dari ada parahyangan, kemudian pawongan dan juga palemahan. Nah, parahyangan itu adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Sang Hyang Widi Wasa. Kenapa kita harus menjaga keharmonisan dengan Tuhan? Karena kita atau Atman kita bersumber dari Brahman itu sendiri. Nah, dengan cara apa kita menjaga keharmonisan dengan Brahman? Yang pertama, melakukan persembahyangan. Biasanya anak-anakku kalau di rumah sehari-hari melakukan persembahyangan apa tidak? Ya, melakukan persembahyangan sehari-hari. Kemudian melaksanakan tirta yatra. Kemudian berikutnya apa yang kita lakukan untuk menjaga keharmonisan dengan Tuhan? Ya, merawat tempat ibadah kita yang disebut dengan pawongan itu artinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. ya, jaga hubungan yang harmonis antara kita sesama. Contohnya dengan apa? Saling menghargai, saling menyayangi, saling tolong menolong, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Palemahan. Apa itu palemahan? Hubungan yang harmonis ya, manusia dengan alam lingkungan. Dengan cara apa? Ya, merawat hewan, tidak membuang sampah sembarangan, ya kan? Melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Baiklah. Untuk pembelajaran kita sekarang kita akan melakukan kerja kelompok mengerjakan LKPD ini. Jadi tiap kelompok itu
dengan Trihita Karana yang sudah kita bahas tadi. Ya. Jadi sekarang silahkan bentuk kelompoknya. Waktu pengerjaan dari LKPD ini adalah 20 menit. Jadi maksimalkan ya, harus kerjasama yang baik. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, silahkan dikerjakan. Apabila ada yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan sama ibu ya. Nah, ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ya. ini semuanya dijelaskan. Ya. Jadi sesuai dengan petunjuk. Nah, sertakan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan di sekolah. Jadi langkah-langkah apa yang kalian lakukan di sekolah untuk menjaga keseimbangan unsur parahyangan, pawongan, dan palemahan. Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana setiap unsur Trihita Karana akan diaplikasikan dalam program tersebut. Nah, jadi kita membuatnya per bagian. Nah, misalnya parahyangan, bagaimana kalian menerapkannya di sekolah, seperti itu ya, dan seterusnya. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih Bu. Anak-anakku boleh mencari di buku, di internet, pada komputer di depan kalian ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kelompok 2. Kenapa Desi? Ya, di sini pertanyaannya berdasarkan konsep Trihita Karana, bagaimana cara siswa bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi solusi yang bisa kalian lakukan dalam unsur Trihita Karana. Jadi anak-anakku pikirkan bagaimana pawongan hubungan antara manusia itu bisa diperbaiki. Ini di lingkungan sekolah. Kemudian jelaskan pentingnya menjaga keharmonisan dengan lingkungan pelemahan dan spiritualitas atau parahyangan dalam mempengaruhi sikap sosial. Ya, silakan lanjut dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Udah selesai? Sudah. Kalau sudah, kita akan presentasi. Namun sebelumnya, anak-anakku silahkan duduknya menghadap ke depan. Sebelum presentasi, ada baiknya kita briefing dulu biar tambah semangat. Sudah Ibu lihat pada lesu nih. Sekarang semuanya berdiri.
Ya, silakan duduk kembali. Sudah semangat? Baiklah, kalau sudah, sekarang kita presentasi. Ya, silakan kelompok 1 maju duluan. Anjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Angelika dari kelompok 1. Saya Yudi Amardi Kanada Narayana dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nifitira Prasamukti dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Trihita Karana adalah konsep keseimbangan dalam kehidupan manusia yang terdiri dari 3 unsur penting. Sebutkan ketiga unsur tersebut dan jelaskan peran masing-masing dalam menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Parahyangan. Parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan teknologi. Unsur ini mengajarkan pentingnya spiritualisasi dan menjaga hubungan harmonis dengan Sang Pencipta. Contohnya, siswa dapat menerapkan parahyangan dengan cara berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar di sekolah. Kedua, pawongan adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Ini mencakup sikap saling menghormati, membantu, dan menjaga keharmonisan dalam pergaulan sehari-hari. Siswa bisa menerapkan pawongan dengan cara bekerja sama dalam kelompok belajar atau saling mendukung dalam kegiatan kelas. 3. Pelemahan. Hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Pentingnya menjaga lingkungan sekitar agar tetap asri dan bersih. Siswa bisa menerapkan pelemahan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan merawat tanaman. Ketiga unsur ini penting untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak. Baik, tidak ada yang bertanya. Kami akhiri dengan Parama Santi. Ya, kita kasih aplaus. Contoh penerapan dari parahyangan, kemudian pawongan dan pelemahan di lingkungan sekolah. Sudah tadi kita dengarkan ya. Sekarang selanjutnya silakan kelompok 2. Anjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Seorang siswa mengalami masalah dalam menjaga hubungan baik dengan teman-temannya di sekolah. Berdasarkan konsep Trihita Karana, bagaimana cara siswa tersebut bisa menyelesaikan masalah ini? Jelaskan solusi yang tepat dengan hubungan setiap unsur Trihita Karana dengan situasi ini. Dalam menyelesaikan masalah hubungan sosial di sekolah, siswa tersebut dapat menggunakan Trihita Karana. Yang pertama, pawongan. Fokus utama adalah memperbaiki hubungan dengan teman-teman. Siswa bisa memulai dengan meminta maaf jika ada kesalahan, bersikap lebih terbuka dan mendengarkan pendapat orang lain, dan menjaga komunikasi yang baik sangat penting menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, pelemahan. Siswa bisa menciptakan lingkungan yang nyaman di sekitar teman-temannya. Misalkan, menjaga kebersihan ruangan kelas bersama-sama atau mengajak teman untuk ikut kegiatan di luar ruangan. Ini membantu memperkuat kebersamaan dan menciptakan lingkungan yang positif. 3. Parahyangan. Dengan menjaga spiritual, siswa bisa mendapatkan kedamaian
didaktik. Berdoa untuk kekuatan dan ketenangan bisa membantu siswa lebih sadar dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah dengan teman-teman. Dengan menerapkan ketiga unsur ini, masalah hubungan sosial di sekolah bisa diselesaikan secara bijak dan harmoni bisa tercipta kembali. Baiklah, ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, tadi itu adalah hampir sama dengan yang kelompok 1. Bagaimana kita menjaga keharmonisan di sekolah atau di lingkungan sekolah. Contohnya tadi sudah disebutkan, apabila kita punya salah, kita meminta maaf sehingga keharmonisan itu tetap terjaga. Baiklah, silakan. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Bapak Santi. Oh, Santi. Ayo kita kasih aplaus. Sekarang lanjutkan ke kelompok 3. Panganjali. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangga Sastrawan. Perkenalkan, nama saya Ika Dewi Sastrawan. Perkenalkan, nama saya Igede Rainer Bumi Persada. Perkenalkan, nama saya Imade Ari Dinandra. Di sini saya akan membacakan permasalahan yang terjadi. Bayangkan kamu seorang ketua kelas yang ingin meningkatkan harmoni dan kesejahteraan di sekolahmu dengan menerapkan kita karena buatlah sebuah rencana program yang bisa melibatkan seluruh siswa untuk menjaga keseimbangan antara unsur parangan, pawongan, dan pengembangan di lingkungan sekolah. Satu contoh parahyangan, mengadakan kegiatan berdoa bersama atau meditasi sebelum dimulainya pelajaran setiap pagi. Ini membantu menciptakan suasana yang tenang dan penuh syukur di sekolah. Yang kedua, pawongan. Membuat program teman sebangku di mana setiap siswa diajak bekerja sama dengan teman-teman di sebelahnya untuk saling membantu belajar. Selain itu, program gotong royong di sekolah untuk membersihkan kelas atau lingkungan bisa meningkatkan rasa kebersamaan antar siswa. Yang ketiga, pelemahan, yaitu melakukan program peduli lingkungan seperti kegiatan menanam pohon di sekolah, membuat kebun kelas, atau lomba kebersihan antar kelas. Siswa diajak bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Dengan program tersebut, keseimbangan antara unsur parahyangan, pawongan, dan palemahan dapat tercapai di lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Oke, Mas. Itu adalah bagaimana jika menjadi ketua kelas, apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan keharmonisan dari ketiganya, yaitu Tri Ita Karana. Tadi sudah semuanya mendengarkan ya program-program yang dapat dilakukan apabila dia menjadi ketua kelas. Sekarang berikutnya kelompok 4. Om Swastiastu. Perkenalkan,
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sebuah desa terdapat masalah beberapa polusi lingkungan akibat sampah yang semakin berkembang. Berdasarkan konsep pelemahan dalam Trinita Karana, buatlah analisis masalah dan usulan solusi yang bisa diterapkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah sampah di desa bisa dianalisis dan diselesaikan berdasarkan konsep pelemahan dalam Trinita Karana. Analisis masalah polusi lingkungan disebabkan oleh kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan. Ini mengganggu keseimbangan alam atau pelemahan dan bisa berdampak buruk pada kesehatan masyarakat serta kesuratan lingkungan. Analisa masalah solusi yang bisa diterapkan antara lain mengadakan kampanye kesadaran lingkungan di masyarakat, mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga kebersihan, membuat sistem pengolahan sampah yang lebih baik seperti memilih sampah organik dan non-organik, serta mendaur ulang sampah yang bisa digunakan kembali, melibatkan warga dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan secara rutin, bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, membentuk kelompok pemuda atau relawan lingkungan yang bertugas untuk mengawasi dan mendukung program kebersihan desa. Dengan upaya ini, masyarakat dapat menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan, pelemahan, dan menciptakan lingkungan yang bersih serta sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Ya, kita kasih ampun. Tadi kelompok 4 menganalisis dan juga mencari solusi pemecahan masalah di lingkungan masyarakat mengenai ketiga unsur Trihita Karana. Hasil presentasi dari setiap kelompok semuanya bagus. Dan untuk berikutnya, apabila anak-anak mau presentasi, suaranya lebih keras lagi. Demikian ya untuk pembelajaran hari ini mengenai Trihita Karana dan juga bagian-bagian dari Trihita Karana. Tadi anak-anakku sudah berdiskusi, menyelesaikan masalah dan juga mempresentasikannya. Untuk hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ya, Kak Ari. Jadi kesimpulannya adalah hari ini kita belajar Trihita Karana, yaitu 3 penyebab kebahagiaan yang harmonis. Yang pertama, bagiannya layangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, pelemahan, yaitu hubungan manusia dengan sesama. Dan pelemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam lingkungan. Ya, bagus sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang Trihita Karana, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam lingkungan. Selanjutnya, refleksi hari ini, apa bagian yang paling menarik dalam pembelajaran kita hari ini? Menganalisa masalah. Menganalisa masalah. Yang lain? Ya. Kita dapat mengetahui apa itu Trihita Karana dan bagian-bagiannya. Ya, dapat mengetahui Trihita Karana dan bagian-bagiannya. Kemudian, pengalaman baru apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, Ya, Reda dulu. dapat mengetahui tentang Trihita Karana dan bagian-bagian Trihita Karana. Dapat mengetahui Trihita Karana dan bagian-bagian Trihita Karana. Memecah masalah sampah di masyarakat. Memecahkan masalah sampah di masyarakat.
media pembelajaran yang Ibu gunakan menarik bagi anak-anakku? Menarik. Baik, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anakku. Nah, untuk selanjutnya ada evaluasi yang harus anak-anakku kerjakan untuk mengukur kemampuan anak-anakku dalam pembelajaran kita hari ini. Sampai di mana? Apakah sudah paham dengan materi tadi atau ada yang belum paham? Sebelumnya, silakan anak-anakku duduk kembali mengambil tempat seperti di awal pembelajaran tadi. Silakan. Ya, Ibu akan bagikan soal evaluasinya. Nanti jangan lupa nulis nama dan kelasnya ya. Sudah? Silakan Desi dikumpulkan ya. Ya, anak-anakku ya. Hasil tes kalian tadi, evaluasi kalian tadi semuanya bagus-bagus. Berarti anak-anakku menyimak materi pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk anak-anakku hari ini yang belajarnya disiplin dan juga taat aturan, kita kasih aplaus dulu. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hubungan Trihita Karana dengan nilai-nilai Pancasila. Di rumah belajar dengan baik ya, agar pembelajaran kita nanti lebih baik lagi dari hari ini. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi.